Kalau sekarang kan alhamdulillah mochi chewy kan Iya, gitu. chewy. Kalau yang dulu awal-awal Kak, ya ampun. Kerasnya luar biasa, bukan mochi sih namanya. Mochi. Tapi Jadi kalau dilempar orang ya kayaknya aduh sakit. biru ya. Iya, ada kayak batu, Batu itu ya? awal-awal ya. Di pasar itu muter-muter terus tiap harinya untuk dapetin rasa coklat Oke. yang sesuai nih. Yang sesuai. Nah, untuk jadi mochicha. sebenarnya di balik rasa yang enak sekarang ini, yang kita rasa sekarang ini ternyata butuh perjuangannya. proses. Nah, salah satu dari kawan-kawan itu ada yang pesan untuk pertama kalinya. Oke. Sebenarnya Husyu nggak jual, cuman mau pesan lah untuk ulang tahun gitu. Ada yang pesan kan, kita jadi berarti Bersemangat suka. ya. Iya, jadi semangat ya. Dia jadi. suka berarti sama yang kita buat, produk yang kita buat. Itu semangat kali buat Iya, Husyu iya. ya. Enak banget. The best ya. Husyu juga mau cobain Boleh. ya salah satu yang best seller lainnya Iya. nih. Ini jarang-jarang ownernya langsung nyobain ya. Buatan sendiri ya. Ini Oreo ya. Oke, Ini salah Oreo. satu yang best seller juga. Oreo topping Oreo. Ini the best juga sih menurut Husyu ya. Bismillah. Oke. Jatuh cinta sendiri ya. Jadi definisi yang bikin jatuh cinta sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi di Dapur Medsos. Kali ini masih bersama saya Tika Darmawan. Nah, seperti biasa di Dapur Medsos kita akan menghadirkan para bintang tamu yang ceritanya cukup menarik untuk kita ulik ya. Dan seperti hari ini sudah ada cewek cantik di samping Tika yang akan kita ulik tentang perjalanan karirnya. Ini karir ya. Udah ada Husyu. Hai, halo Husyu. Hai Kak Tika. Nah, ini yang cantik di sebelah saya ini adalah orang di balik makanan enak yang namanya mochicha. Iya, Ya. mochi, kue mochi. Kue mochi. Nah, jadi kalau pemirsa di rumah mungkin sering beli gitu ya, terus juga makan mochi yang ada di Aceh. Nah, ini salah satunya nih ya, mungkin produk dari Husyu ya. Tapi Husyu, kita mau tanya dulu deh sebelum lanjut ke pertanyaan yang sebenarnya banyak banget yang mau diulik gitu. Tapi mochi ini pertama di Aceh atau gimana sih sebenarnya? Kalau mochi dari mochicha, mochi kita itu bukan yang pertama. Dia bukan pionir sih, cuman salah satu yang rasanya tuh bervariasi. Salah satu yang duluan untuk berbagai varian rasa di Aceh, mochi berbagai varian rasa. Oke, jadi selama ini mungkin ada mochi tapi dengan rasa yang original aja, ya. isi kacang. Oke, nah jadi awalnya memang mochi ini dia originalnya tuh isinya kacang-kacangan gitu. Kacang-kacangan. Oke, sedangkan mochicha hadir dengan berbagai varian ya, Husyu ya. Oke, sebelum kita membahas itu, Husyu, penasaran banget nih. Sejak kapan sih sebenarnya mochicha ini ada gitu? Kalau sejarah mochicha sejarahnya dari awal kalinya tuh mochicha tanggal 5 Mei 2015 itu pertama sekali hadir. Catet ya, mana tahu di tanggal-tanggal segitu tuh akan ada promo ya, mana tahu di bulan-bulan Mei ya di tanggal 5 itu akan ada promo. Dicatat ya. Dicatat ya. Jadi kalau nanti ada kuis-kuisnya ya bisa ikutan giveaway. Oke, giveaway. Oke, dari 5 Mei 2015. Oke, udah lama banget ya berarti. Udah lumayan sih Kak, berarti udah sekitar 7 tahun. Oke. Dan itu awalnya Husyu kepikiran bikin mochi ini gimana? Ini kan Husyu sendiri ya yang bikin ya? Maksudnya awalnya memang dari Husyu yang ngadon-ngadon semuanya, buat dari tepungnya ke adonannya ke isiannya itu Husyu sendiri tanpa ada bantuan siapapun. Wow, luar biasa. Ini kan umur masih muda ya, terus juga ya masih muda dong ya, cantik juga. Biasa nih kan kebanyakan cewek-cewek cantik gak suka di dapur ya biasanya. Tapi kebetulan ya passion saya di situ. Di situ ya, walaupun sebenarnya kalau mau ditanya lagi nih, sebenarnya Husyu ini adalah seorang dokter ya, Husyu.
Lengkap banget ya ini ya. Kurang apa lagi? Dokter, pinter bikin kue ya. Kebetulan. Cantik juga. Kebetulan. Ya, yang di luar sana, yang di dalam sana ya. Ini kemana sih tujuannya? Tapi Husyu itu tadi awalnya memang Husyu semua yang bikin, Iya, yang ngadon benar. gitu. Kenapa sih kepikiran Husyu bikin mochi ini? Jadi jujur ya pertama harus sekali. jujur. Ya, nih, jadi harus kita di sini jujur-jujuran aja. Jadi yang belum pernah ada di mana-mana mungkin Iya, selama di ini sini kepikiran. kita bahas ya. Kita bahas di sini. Oke. Oke, silahkan Husyu. Jadi pertama sekali itu Usyu ngerasain mochi itu salah satu dari buatan orang Aceh juga. Oke. Jadi itu salah satu buatan Aceh tapi rasanya itu yang original tadi kayak kacang tanah gitu sama gula. Itu dari dulu sih sebenarnya di pasaran banyak. Oke. Jadi di zaman mungkin waktu mama kita muda dulu, orang tua kita muda dulu, memang udah ada. Setelah Usyu telusuri memang udah ada mochi, tapi yang Biasanya isian kacang. dijual di pasar-pasar tradisional gitu Iya, ya. jadi kue Usyu? tradisional yang kayak kue pagi-pagi Iya, kue gitu. pagi, Jadi oke. tetap ada, memang ada. Jadi Usyu dari situ pertama rasa waktu SMA tahun-tahun 2014. Oke. Dibawain sama teman ke sekolah. Ih, enak kue apa nih? Luarnya tepung kan nggak pernah rasa, belum Iya, pernah rasa. tahu kan. Kok enak. Terus karena kebetulan tadi Usyu memang suka buat kue, sampai di rumah Usyu coba-coba tes dan buat adonan dulu, adonannya terus gagal. Oke. Buat lagi karena kita passion, jadi kita bahagia waktu Iya. buatnya. Jadi sekalian hobi, jadi kita memang suka. Usyu makin Nggak kecewa di situ ya, nggak langsung patah semangat ya. Iya, jadi Usyu makin gagal, penasaran lagi apa sih yang salah. Jadi aduk lagi Aduk dengan lagi. resep Itu baru gagalnya lagi. gimana sih? Terlalu indikator? keras. Oke. Kalau sekarang kan alhamdulillah mochi chewy kan Iya, gitu. chewy. Kalau yang dulu awal-awal Kak, ya ampun. Kerasnya luar biasa, bukan mochi sih namanya. Mochi. Tapi kalau Jadi kalau dilempar orang ya kayaknya aduh sakit. biru ya. Iya, ada kayak batu, Batu itu ya? awal-awal ya. Oke. Terus coba lagi, malah terlalu lembek. Oke. Terus coba lagi nggak banyak yang nggak sesuainya. Akhirnya entah 4 ke 5 kali baru sesuai gitu. Terus ada yang kemanisan, lah pokoknya di antara 5 kali tuh kemanisan, ada yang terlalu keras gitu-gitu. lembek. Jadi Usyu sesuaikan semua. Setelah kita meracik, dapatlah resep yang sekarang. Iya, resep rahasia kalau kata SpongeBob Iya, ya. betul. Kalau kata Mr. Krab ini resep rahasia Iya, ya. resep Oke. rahasia ya. Jadi udah dapat itu. Sekarang kan buat isiannya nih. Isiannya pertama, kok aneh. Padahal cuman kacang pakai gula, tapi kok rasanya nggak enak gitu di lidah Usyu. Kok beda, kok aneh. Jadi Usyu buat lagi. Akhirnya ya sekarang juga ada tetap yang varian original kacang tetap oke. ada di mochicha. Itu setelah kita racik juga beberapa kali. Itu 2-3 kali cuman. Terus kan Usyu bosan nih rasanya kok kacang-kacang terus ya. Pengen kayaknya enak nih kalau mochi isinya coklat. Oke. Atau mochi isinya Oreo, enak nggak ya? Terus Usyu cari lah coklatnya. Kayak mana cara kita ngadon lagi coklatnya biar cocok sama adonannya itu. Terus kita cicip-cicip. Ada yang terlalu pahit, terlalu manis, rasanya nggak wah gitu kan. Jadi di pasar itu muter-muter terus tiap harinya untuk dapetin rasa coklat Oke. yang sesuai nih Yang sesuai. Nah, untuk jadi mochicha. sebenarnya di balik rasa yang enak sekarang ini, yang kita rasa sekarang ini ternyata perjuangannya butuh proses panjang banget, muter-muter ya. di pasar ya Iya. untuk nyari bahan-bahan yang bagus yang juga, yang berkualitas, berkualitas tentunya. Tapi awalnya Usyu cari itu bukan untuk jualan Kak. Oke. Jadi Usyu cari untuk kepuasan diri. Jadi kalau ini kayak mana nih biar enak rasanya, biar aku puas makannya gitu kan. Jadi Usyu cari udah dapat kombinasi yang pas antara isian sama adonan mochinya. Terus Usyu kasih rasa ke teman-teman. Nah di situ kita aja suka kan. Iya, Namanya kita udah suka. Terus kawan-kawan rupanya suka juga. Nah salah satu dari kawan-kawan itu ada yang pesan untuk pertama kalinya. Oke. Sebenarnya Usyu nggak jual, cuman mau pesan lah untuk ulang tahun gitu. Ada yang pesan kan, kita jadi berarti Bersemangat suka. ya, iya, jadi semangat ya. Dia jadi. suka berarti sama yang kita buat, produk yang kita buat. Itu semangat kali buat Iya, Usyu iya. ya. Itu Motivasi yang besar banget ya Usyu Iya, waktu jadi itu ya. suka dia, udah Usyu buat lah. Cuman kan packagingnya belum ada saat Oke. itu. Jadi Usyu
untuk ulang tahun dia pesannya jumlahnya banyak, sekitar 20-30 piece gitu. Jadi Usyu bingung, taruhnya di mana nih ya? Tahu Usyu taruhnya di dalam apa? Di dalam box bolu gulung yang tingginya tuh luar biasa. Sedangkan mochinya segini. Iya. Jadi mochinya segini. Iya. Boxnya tuh jadi nggak segini sesuai ya, sama sekali. Ya itu untuk awal-awal kan. Oke lah ya. Iya, jadi dari situlah pertama sekali pelanggan. Itu dia minta tolong antar ke pasar Aceh dari Nesu, dan itu free ongkir. Karena Usyu udah semangat kali. Orang suka sama produk saya gitu kan. Jadi karena semangat dan dia suka juga, ya Usyu free ongkir kan lah ke pasar Aceh, ingat kali itu. Oke, tapi memang Usyu masih ingat ya siapa pelanggan pertama itu? Nggak ingat, tapi masih ingat seperti apa rasanya gregetannya waktu itu ya? Iya, masih ingat karena yang pesan itu temennya dari temen Usyu gitu. Nah sebenarnya memang apa ya, bisa dibilang marketing dari mulut ke mulut itu yang luar biasa ya. Lebih terpercaya ya. Ya dibalik memang sekarang ini tuh udah banyak media sosial gitu yang bisa apa ya, mempromosikan barang-barang dagangan kita gitu ya. Apalagi mochi ini sendiri kayaknya nggak perlu dipromosiin sama atau nggak perlu di endorse ya, kayaknya memang udah ada penikmatnya sendiri ya Usyu ya. Beberapa ada sih penikmat misalnya yang dia setiap hari jajannya mochi kacang terus gitu. Memang ada yang datang setiap hari, kita udah tanda sampai tanda. Itu bagaimana dengan berat badannya kira-kira? Mungkin karena kan kalorinya lumayan tinggi, tapi atas nama untuk ngemil ya kayaknya kita untuk kepuasan diri ya. Itu kayaknya lupa deh ya. Iya, karena beberapa ada yang kalau makanan yang kayak kita aja ya, kita pribadi kalau kita udah suka banget sama satu makanan terus kita BM nih. Kalau kita nggak puasin diri untuk makan itu pasti kita jadi bad mood ya. Iya, bad mood, kepikiran terus. Kenapa sih nggak enak? Kenapa sih nggak sesuai gitu ya? Jadi kalau udah dapet, pasti puas, moodnya jadi bagus lagi gitu ya. Setelah itu ya udah gitu kan gitu. Tapi memang ini menarik gitu. Mochicha ini kan kalau Tika sendiri malah taunya mochi itu memang cuman produknya Usyu gitu, cuma mochicha gitu. Malah sebelum-sebelumnya nggak pernah tahu ada jajanan mochi di Aceh gitu. Ya, mochi ini sebenarnya asalnya dari Jepang ya? Iya, dari Jepang sih awalnya. Makanan Jepang ya sebenarnya ya. Tapi sempat jadi kue tradisional juga di kita di sini sempat. gitu ya. Oke, dan malah tadinya tuh ngirain kalau mochi ini apa sih idenya itu karena mungkin Usyu sering nonton gitu, terus juga di film-film Korea ya. Karena kan sekarang hype lagi nih Korea ya, jadi kan segala macam makanan Korea kan udah laku banget sekarang. Betul. Sedangkan mochicha ini hadir jauh sebelum itu ada gitu ya. Dan gimana sih rasanya Usyu setelah 7 tahun menjalani usaha ini yang memang Usyu bangun dari nol banget gitu, yang orang nggak tahu ternyata memang benar-benar nol banget gitu. Orang mungkin mikir paling usaha keluarga diterusin gitu ya. Iya benar gitu, apalagi dengan umur Usyu yang masih muda banget gitu. Gimana sih? Bersyukur sih yang pertama Kak, bersyukur. Senang juga orang-orang bisa terima produk yang kita buat kan. Terus juga gimana naik turunnya selama 7 tahun ini juga rasanya jadi pengalaman memang buat Usyu sendiri sih, dengan bagaimana kita menanggapi karyawan-karyawan, terus pelanggan-pelanggan, luar biasa pokoknya selama 7 tahun naik turun lah Kak. Naik turun ya. Apa sih sebelum kita bahas suka, apa sih dukanya Usyu yang maksudnya ini kendala yang kayaknya yang selama 7 tahun ini nih yang paling berat gitu yang dihadapi gitu? Kalau yang paling berat sih kendala di karyawan. Di karyawan yang misalnya kalau berat banget sih enggak Kak, cuman kayak merasa nggak dihargai aja gitu ya. Jadi misalnya waktu mereka kan open recruitment gitu kan, jadi udah daftar beberapa, terus waktu kita tanyain dengan fee-nya sekian-sekian, terus kerjanya ini mereka oke-oke aja. Terus pas udah kerja. Beberapa lama gitu, bulan, terus mereka berhenti secara yang nggak sopan gitu ya, terus malah buka itu ya buka mereka jual produk yang sama gitu ya. Nah, itu ternyata kecewa aja sih. Ya, oke. Mungkin banyak kendala yang apa yang sering dialami oleh orang yang buka usaha makanan, mungkin salah satunya itu ya. Iya, plagiat ya. Plagiat, benar. Tapi ya udah, sekarang juga bisa sama produknya semua, bisa sama, rezekinya kan tetap beda tangan, pasti beda rasa. Iya, tapi awalnya karyawan mochi ini ada berapa sih? Awal banget dari awal. Pertama kan Usyu sendiri nih, terus
minta tolong sama tetangganya mungkin ada sekitar 2-3 yang pertama. Terus kayak ngerasa kayak butuh lagi kayak gitu, terlalu capek nih bertiga. Baru rekrut lagi sampai sekarang udah kurang lebih 15. Tuh, 15 orang sekarang ya. Jadi alhamdulillah bisa membuka lapangan pekerjaan baru untuk 15 orang. Itu yang di Banda Aceh. Kan kita udah ada di Bogor juga. Oh wow. Iya, sekarang kita udah ada di Bogor. Kok di Bogor sekitar belum rame sih di Bogor karena baru tahun ini. Sekitar 5-6 orang gitu. Oke, itu memang cabang dari Mochicha atau gimana sih? Iya, cabang. Kalau yang se-Aceh ini kan reseller ya. Jadi mereka ambil produknya juga tetap dari Nesu, dari tempat produksi kita di Banda Aceh ini. Tapi kalau yang di Bogor itu kan terlalu jauh jangkauannya. Jadi kita buka cabang di sana, dapur di sana. Oke, kok berani sih Husyu bukanya jauh di sana di Bogor sana? Rame banget yang pertanyakan itu ya. Coba kenapa? Karena ada salah satu orang yang Husyu percaya memang itu yang pertama. Dan terlalu banyak orang di Jabodetabek pengen rasain mochi kita itu sih. Jadi gitu. Itu Kak bisa kirim nggak ke Jakarta, Kak bisa kirim nggak ke Bogor, padahal di daerah sana juga di Bogor itu kan mochinya banyak ya, banyak mochi di daerah Bogor, daerah puncak-puncak sana juga banyak yang jual mochi. Iya kan banyak ya. Memang dari sana sih ya. Kan? Lebih duluan di sana. Cuman rame yang masuk ke kita tuh nggak sedikit. Kayak DM gitu-gitu ya mereka. DM, WhatsApp, terus pernah ditelepon juga. Kapan buka? Aduh. Pertama cuman insya Allah doain aja gitu. Terus ada salah satu partner kita juga di sana. Dia serius, Usyu juga nilainya dia serius dan Usyu percaya gitu. Memang bisa kita percayakan. Dan dia yang minat banget untuk buka di sana, dia yang kelola. Karena Usyu bilang Usyu nggak mungkin setiap bulan bisa ke sana, tapi dia bilang aman, semuanya terkontrol by system. Jadi ya kita udah pelajari semua, sepakat semua dengan kesepakatan yang kita buat. Udah setuju, udah jalan sekarang alhamdulillah. Wow, alhamdulillah. Jadi memang mungkin untuk menjawab penasaran teman-teman yang jauh di sana gitu ya. Mereka sebenarnya awalnya rasanya dari mana sih kok mereka tahu gitu. Maksudnya gini, mereka kan di luar tuh. Kok tiba-tiba bisa kayak pengen rasa mochi juga gitu. Pasti mereka mungkin pernah icip, pernah lihat iklan. Iklannya itu kan gini. Banyak artis-artis dari, nggak banyak sih, ada beberapa artis-artis dari luar kan kayak Angel Karamoy, Dr. Richard Lee, dan ada beberapa lainnya kan yang ke Aceh. Terus icip mochi kita dia videokan. Jadi yang masuknya itu target promo kita kan Aceh aja sih sebenarnya. Tapi followers artis-artis ini kan di luar. Jadi yang masuk ke kita juga orang-orang luarnya juga terikut masuk gitu. Jadi jadi ikut pengen rasa juga gitu jadi penasaran juga. Jadi apa ya, bisa dibilang ini satu hal, ini bisa dibilang gerbang baru juga ya untuk Mochicha yang tadinya target pasarnya hanya di Aceh gitu. Sekarang malah udah ke Bogor di luar Aceh gitu ya, Jabodetabek gitu. Husyu sendiri melihat perkembangan mochi ini sampai sejauh ini gitu, sudah sejauh ini, apalagi tahun ini sudah buka gerai baru di Bogor sana gitu. Ada harapan untuk pengen buka di beberapa daerah lainnya lagi nggak sih? Harapan sih ada, cuman namanya kita usaha kan Kak, resikonya tinggi. Jadi Usyu memang pengen kali buka, kalau Usyu bisa handle sendiri, pengen di setiap, kalau bisa di setiap provinsi, provinsi ada. Terus karena kita pikir kendalanya itu resikonya tinggi, ya Usyu untuk pengen kali udah turun rasa inginnya dari 10 jadi 6 sekarang, karena memang susah untuk cari orang yang kita percaya Kak. Kendalanya satu lagi di situ ya, orang yang kita percaya. Tapi boleh dong kasih inspirasi ke pemirsa gitu tentang seperti apa sih sebenarnya memulai usaha yang awalnya itu dari kita sendiri yang seneng gitu. Dari nol gitu ya. Dan kalau untuk teman-teman yang baru mau memulai atau
udah memulai tapi masih umurnya masih umur jagung, pelan-pelan jangan putus asa, jangan minder, terus berinovasi, dan yang penting tetap dijaga itu kualitas. Dalam bentuk apapun, mau makanan ya, mau produk-produk kerajinan atau apapun produk kalian lainnya yang mungkin handmade lah, apapun ya, mau baju, desain atau apapun itu, kita harus konsisten untuk kualitas dari apa yang kita buat. Terus jangan malas, jangan mood-moodan gitu. Sekali open, sekali close. Nanti open lagi kapan mood, nanti close lagi. Kalau kita udah buat peraturannya setiap hari buka setiap hari. Kalau mau capek, mau ada day off-nya 1 hari, tentuin day off tuh 1 hari, kayak mau Cica Senin. Itu terus Senin memang jangan buka, jangan tiba-tiba buka, gitu konsisten. Harus itu wajib konsisten sama kualitas produk kita jaga, jangan sampai turun. Itu aja sih, kalau 2 itu udah bisa kita pastikan, kita jamin memang udah berjalan. 2-3 tahun pertama memang berat, tapi di tahun keempat insya Allah kalau kita masih bisa menjaga kualitasnya, tetap konsisten juga tadi, itu bakalan berlanjut terus insya Allah. Oke, keren banget nih Wushu ya. Jarang-jarang banget nih anak muda yang kerja juga ya Wushu ya. Sambil kuliah dulu ya. Kuliah dulu sambil kuliah. Iya ya, dulu malah 2015 sambil kuliah. Masih awal kuliah. Kuliah di kedokteran itu kan sangat-sangat menyita waktu ya Wushu ya. Gimana sih bisa membagi waktu untuk bikin kapan bikin juga, kuenya, usahanya juga, gitu, belajarnya juga, kan nggak mungkin nggak belajar ya? Nggak mungkin, udah ditinggal. Udah ditinggal dong, gitu. Gimana Wushu? Jadi kalau Wushu di awal itu Kak, buka PO-nya itu, Wushu awalnya tuh buka open PO gitu. Untuk di tahun 2015 ya, open PO untuk hari Kamis itu Wushu share-nya itu dulu pakai BBM kalau nggak salah. Masih lama banget itu ya, 2015. BBM benar. Belum ganti lah kita ke iPhone ya kan. Terus open PO hari Kamis, jadi Wushu share-nya itu 2 hari sebelum, kayak hari Senin Selasa udah Wushu share. Broadcast ya. Iya, broadcast. Terus kalau sekarang buat status gitu lah. Jadi betul-betul Kamisnya Wushu harus ready-kan apapun. Jadi Wushu udah lihat jadwal, kan kita ada jadwal kan. Kapan masuk kuliahnya jam berapa. Jadi Wushu ada misalnya day off sehari atau 2 hari, di situ baru buka. Nah, kalau udah selanjutnya di tahun 2016-2017 itu kan udah ada karyawan, jadi tetap jalan, cuman Wushu turunnya itu di malam aja. Jadi kayak pesanan Wushu rekap sampai bener, jangan sampai ada yang orang datang terus pesanannya nggak ada. Terus Wushu kasih tahu ini gini kasih tahu malam-malamnya aja, karena besoknya kan Wushu udah kuliah, tapi itu alhamdulillahnya waktu udah ada karyawan. Kalau sekarang alhamdulillah berjalan sesuai itu sistem semua ya. Karena memang udah terstruktur banget sekarang ya, apalagi banget sih Kak. Banget dong, apalagi kalau kita mau lihat postingan dari Mo Cica ini ya. Kebetulan kan ini followers Mo Cica juga nih ya, pelanggan Mo Cica juga gitu ya. Jadi tuh ada satu hari yang Tika lihat, itu tuh orang berjubel banget ya, kayak bertumpuk di satu tempat itu sampai ya. takut kurang oksigen. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu memang barbar. Itu apa sih, lagi ada apa sih, kok kayaknya mereka semua ngumpul kayak zombie gitu ya. Tiba-tiba datang semua rame-rame ke situ. Itu karena kan Mo Cica ini dari sejak 2015 sampai sekarang nggak pernah buat promo. Palingan Wushu buatnya giveaway gitu. Yang bisa jawab kuis atau pertanyaan dapat gitu 1 box atau 2 box. Tapi untuk promo setengah harga, promo all items 10.000 itu baru yang kemarin di Oktober kemarin. Alhamdulillah peminatnya di luar prediksi kan. Jadi Wushu agak nggak terkontrol. Jadi agak waktu itu agak khawatir ya. Sebenarnya khawatirnya selain khawatir nggak kebagian nggak kebagian oksigennya. Nggak kebagian oksigen, selain nggak kebagian mochinya. Iya, padat banget, luar biasa itu. Jadi insya Allah di bulan ini insya Allah kita mau buat lagi, tapi
dengan lebih terstruktur lah. Tuh, ditunggu ya. Jadi ditunggu. wajib follow Instagramnya Mochi Cantik. Iya dong. Jadi biar tahu hari apa, tanggal berapa, jam gitu. berapa, jam berapa ya. ya. Tapi Husyu, ngomongin usaha yang udah sejauh ini, sebesar ini juga kita bilang, boleh dong kita bilang besar ya, karena memang kan kita dari nol banget nih sampai udah segede ini gitu. Sebenarnya support keluarga seperti apa sih Husyu? Sangat support. Okay. Jadi makanya kita kalau orang tua udah support tuh, kita jalannya pasti lebih tenang kan. Tulus ya biasanya ya. Kalaupun misalnya kan pasti ada pemikiran, kenapa nggak fokus aja ke kuliahnya? Apa nggak marah orang tuanya gitu? Jadi Usyu tanya sama mama sama ayah dulu kan, kayak mana nih, boleh lanjut apa enggak? Karena pelanggannya orang yang maunya, peminatnya agak luar biasa gitu kan. Karena untuk dulu 10 kotak sehari itu luar biasa bagi Usyu karena produk kita buat sendiri, peminatnya sampai 10 kotak, itu luar biasa gitu ya. Benar. Jadi boleh nggak Ma ya? Ya udah buka aja asal jangan keteteran kuliahnya, terus dilihat nilai kan. Kan bertahun-tahun tuh dari 2015 2016 dilihat nilai Usyu, alhamdulillah lulus semua gitu, nggak ada yang harus tunda atau ngulang. Boleh lanjut. Jadi dari situ jadi Usyu juga, kita jangan santai kali udah tergiur sama usaha, lihat juga kan kewajiban kita belajar. Belajar kuliah, jadi itu juga harus jadi prioritas, harus pintar memanage waktu juga sih. Oke, jadi dulu tuh 10 kotak aja udah seneng banget ya. Sekarang sehari berapa kotak sih Husyu? Kalau sekarang naik turun juga ya, tapi rata-rata 200-300. Wow, berapa puluh kali lipat coba itu ya. Cuman naik turun juga gitu ya. Iya benar, naik turun pasti ada, tapi kalau rata-rata udah sampai 200 kotak 200, sehari 300. Itu kan juga luar biasa banget gitu ya. Itu kalau kita pikir memang nggak nyangka sih Kak. Ini mungkin karena doa orang tua juga, memang salah satu jalan rezeki dari Allah yang udah Allah atur juga gitu kan. Jadi kita jalaninnya penuh semangat, kita minta doa sama orang tua, terus kita juga jalaninnya nggak asal-asal. Jadi mungkin Allah kasih jalannya agak lempang gitu untuk tetap bertahan sampai di tahun ke-7. Tahun ke-7 karena kan sebenarnya 5 tahun pertama itu bisa dibilang pembuktian kita mampu atau nggak mampu bertahan ya kayaknya betul, gitu ya. Betul. Kayak pernikahan aja ya. Kok jadi pernikahan itu kan katanya gitu ya. 5 tahun pertama itu kan berat katanya gitu apapun juga. Ya kayaknya ya. Apapun kayaknya 5 tahun pertama itu memang masa dimana pembuktian kalau kita diuji bisa bertahan gitu ya. Atau tidak gitu. Tapi waktu dalam 7 tahun ini kan kita ada masa Covid tuh 2 tahun ya kemarin ya. Itu benar. Mochi itu kena dampaknya juga nggak sih? Itu luar biasa. Usyu sendiri salut sama karyawan-karyawan yang bertahan Kak. Karena kan mereka dihitungnya persen. Jadi berapa laku box segitu persennya ke mereka kan. Jadi kan otomatis penjualan kita waktu Covid itu turun. Semuanya, bukan kita aja, semuanya turun. Jadi otomatis fee yang mereka dapat juga persennya turun jadinya kan. Jadi mereka tetap semangat datang, walaupun nggak seberapa perharinya tuh, cuman pernah mereka 20.000 perharinya, tapi tetap datang. Usyu terharu ya, jadi mereka itu yang bertahan sampai sekarang, berarti udah 4-5 tahunan tetap bertahan. Ada beberapa orang yang karyawan setia sih. Iya benar, dan itu mereka kayak bisa dibilang nothing tulus juga ya. Jadi kayak datang memang ya udah kita berusaha sama-sama gitu. Jadi kayak menggenggam tangan Usyu juga ya. Jadi kayak usaha ayo Kak, ini kita bersama. Iya betul Kak. Jadi usaha ini bisa bertahan bukan karena Usyu sendiri juga. Ya karena orang tua tadi, support orang tua, dan terutama kali karena karyawan. Kalau nggak ada karyawan yang setia kayak gitu, yang memang tulus ya untuk Mochicha, untuk bantuin Usyu, ya nggak bertahan juga sampai tahun ke-7 ini. Tapi terdampaknya lumayan besar atau enggak sih Usyu? Lumayan sih karena Kak. Kan kayaknya orang di masa itu ya nggak kepikiran buat jajan gitu ya. Jadi kan orang untuk sendiri lepas aja. Fokus untuk kesehatan pertama, terus juga kan banyak yang terdampak kayak pekerjaannya nggak hilang pekerjaan dan lain-lain gitu. Jadi untuk jajan kan kayaknya kurang gitu ya. Paling untuk kebutuhan pokok aja pasti kan mochi ini salah satu cuma jajanan gitu ya. Kalau mungkin juga kita hidup dengan makan mochi. Iya benar. Jadi cuman kalau ada rezeki lebih, pengen beli gitu. Ya, jadi kalau waktu Covid kemarin kan Usyu berdampaknya sekitar 1-3 bulan. Bulan
keempat tuh udah agak stabil lagi. Oke. Karena Usyu buat yang pengantaran gitu kan, diskon pengantaran ke Banda Aceh, Aceh Besar gitu. Ya balik lagi mungkin kita bisa curinya tuh di satu sisi di mana orang di rumah aja pengen ngemil, Iya. ya udah kita anterin. Yang ada gitu. rezekinya, Iya, ya benar, gitu. Benar. Oke, keren banget ya. Jadi ini tuh bisa jadi motivasi juga ya mungkin buat teman-teman yang masih muda tapi pengen cobain usaha baru, jangan merasa kayak aduh kayaknya nggak mungkin deh gitu, karena nggak ada yang nggak mungkin gitu. Bayangin minder tadi duluan, minder duluan, jadi insecure duluan. Jadi kayak tadi aja Husyu cerita tuh 10 box sehari, sekarang harus bersyukur. Iya, sekarang udah 200 box per hari gitu. Alhamdulillah. Itu kan signifikan ya kenaikannya gitu kita bilang. Itu pelan-pelan dari 2015 naik sedikit, kita harus bersyukur. Jangan kok nggak laku-laku ya. Kita harus tetap buka, harus tetap terima apapun orderannya walaupun sedikit. Jangan cuman orderan 2 box atau apa misalnya produk kalian. Dua misalnya dua atau item, 3 customer atau 2. Kita harus tetap melayani walaupun mungkin kita bilang untuk balik modal memang enggak. Gitu. Tapi untuk mempertahankan suatu usaha ya itu salah satu caranya. Benar gitu. Jadi memang ya harus bertahan apapun itu kondisinya gitu ya. Dan memang salah satu bentuk support TVRI ini salah satunya adalah di Dapur Medsos ini kita memang sering menghadirkan para bintang tamu tuh dari UMKM gitu. Luar biasa. Jadi wajib tonton ya. Harus nonton gitu. Jadi atau teman-teman mungkin yang mau disupport juga usahanya bisa nih gitu ya, cerita sama kita di sini selain memang untuk mengangkat atau mempromosikan usahanya, tapi juga untuk berbagi cerita pengalaman hidup seperti yang sedang kita jalani ini gitu. Jadi kan gak banyak yang tahu cerita Husyu ternyata struggle-nya seperti apa, perjuangannya seperti apa gitu gak ya. semulus yang dipikir orang-orang. Kok kayaknya enaknya mochicha itu gampang aja gitu. ya, buatnya nggak susah, gampang, murah juga jualnya, tapi lakunya parah gitu ya. Nggak taunya dari awalnya merangkak ya. Jadi mungkin ada nggak sih Husyu ijen gitu ya tentang kok bisa sih laku banget kayak gitu kok bisa sih usahanya sebesar itu? Ada masih ada ya kayak dari tetangga sih. Kok bisa sampai ada yang tetangga memang the real dekat banget rumahnya, buka juga tuh. Jual juga, cuman ya udah sih biarin aja gitu. Memang ada beberapa sih Kak yang kayak gitu, cuman kita ngapain buka tutup kan nggak mungkin. Benar, plagiat akan tetap ada. Orang jual baju juga pinggir-pinggir ya, samping-sampingnya sama-sama juga kan. Benar, jadi tetap rezekinya beda-beda. Iya benar. Jadi ya karena dia mungkin lihat ini peluang mochi lumayan tinggi nih. Jadi buka juga, tapi ada yang bertahan ada yang enggak. Itu tergantung rezeki aja sih kan. Benar. Jadi balik lagi niat juga ya Husyu ya gitu. Tapi kalau sambil menjalani usaha yang udah 7 tahun ini, sekarang profesinya sebagai dokter itu gimana nih? Jalan juga atau agak berat sebelah atau gimana? Bisa beriringan atau gimana? Kalau sekarang lebih mudah sih Kak, karena kalau kuliah itu lebih strict jamnya. Kan jam kuliah tuh lebih padat. Tapi kalau jam kerja itu kan ada shiftnya, jadi lebih jelas, lebih tertata. Misalnya hari ini, besok, terus lusa kalau memang kita butuh bisa minta cuti gitu kan. Kalau kerja bisa kita kondisikan. Gitu. Kalau kuliah kita nggak datang sehari, ngulangnya setahun. Iya benar. Apalagi ngejar-ngejar dosen ya gitu. Pernah nggak sih waktu lagi kuliah demi bisa mendapatkan ACC dosen ini itu, Pak makan mochi dulu deh gitu, ada nggak sih Dok makan mochi dulu deh ini gitu. waktu salah satunya waktu Usyu sidang skripsi kan bawa kue tuh kan, jajan kue kan kota gitu ya, kue kota, buah gitu ya. Jadi itu tetap dibawa, cuman Usyu tambahin mochi kan. Itu Usyu sidangnya tahun 2018 akhir, jadi kan udah berjalan tuh mochi. Jadi Usyu fokus sidang, cuman udah ada karyawan, Usyu minta tolong buatin ini untuk hari ini kayak gitu kan. Terus rasa-rasa yang Usyu pilih yang best sellernya, ya Usyu taruh di situ. Cuman mereka ya nggak tahu kayaknya itu punya. Tetap nggak tahu ya. Jadi orang yang nggak tahu di kampus itu Usyu jual mochi.
Tapi ada beberapa yang tahu, kebetulan bukan pembimbing dan penguji kan. Oke. Jadi ya untuk mereka icip, kalau suka alhamdulillah ya, kalau nggak suka ya udahlah, dia nggak tahu Oke. punya kita gitu. Tapi memang bisa dibilang mochi ini kan jajanan yang gak berat juga sih ya, dari Iya, harga, harganya dari terjangkau banget iya sih, Kak. terjangkau gitu ya. Jadi wajar aja kalau memang ini menjadi jajanan yang paling dicari juga gitu. Apalagi anak kuliah ya. Iya, kalau di Darussalam itu kalau kita buka stand atau misalnya kita buat ready hari ini di Darussalam itu cepat Jadi perputarannya. memang anak kuliah nih yang tukang jajan. Iya, Oke, kita benar. penasaran dari tadi ngomongin soal mochi. Nah, ini udah Wow. ada mochinya di depan kita. Jadi ini jalan sendiri ya, BTW. Iya, ini keren sih alatnya jalan ini. sendiri. TVRI udah canggih Oh, sekarang canggih ya. banget, luar Nah, biasa. ini di depan kita udah ada berbagai macam box mochi gitu Iya. ya, box of happiness ya kita bilangnya ya. Jadi memang ada yang biasanya order dengan jumlah yang seperti di dalam box Ya, ini ya. ini yang kayak gini, isi berapa? 12. Ini isi Kita buka 12. aja ya. Oke, boleh. Nah, ini mochi yang Ini original yang ya? original, yang isi kacang. Yang original tuh seperti ini Nah, ya. ini Terus isiannya juga kacang. ada yang isiannya Ini yang topping-topping, yang ini ya. Nah, seperti ini juga ada nih ya. Lucu ya. Nah, jadi tuh kan, jadi memang cantik banget ya Iya. ini kayaknya memang bentuknya tuh udah rapi gitu rapi ya. banget Jadi gitu. kita lihatnya juga menarik gitu Menarik, kan. Kak. jadi pengen dimakan juga. Terus juga ada box yang kayak gini ya. Ya, itu. Nah, ini kalau ini kenapa Ini sih dibedain Box Husyu? ini karena kan mochi ini sekarang malah udah jadi salah satu oleh-oleh identik Banda Aceh. Oke, Nah, jadi kita juga oke. buat visit Aceh di Wah, sini ya. oh iya tuh ada di visit sini Aceh. ya. Jadi memang nih ya seperti ini. Nah, jadi ini memang udah jadi salah satu oleh-oleh khas Aceh ya. Jadi khas Banda Aceh. Khas Banda Aceh, oke, Jadi oke. kalau untuk perjalanan jauh, kalau box ini nggak memungkinkan. Jadi makanya kita buat box ini. Iya, karena kan kalau pakai box ini kayaknya udah di jungkir perjalanan banget ya. gini-gini ya. Di perjalanan jungkir balik Iya, ini. udah nggak bentuk gini lagi. Topping yang tadinya coklat udah jadi kopi. Udah ya. bercampur-campur ya. Bercampur ya. Tapi yang kayak gini tuh memang biasa yang sering order untuk keluar kota ya? Iya, gini kita buka ya. Ini Boleh. dia tahan. Ini di sini juga tahan ada nih, banting sih. tahan banting pertama, terus juga tahan 30 jam. Iya, Jadi karena kalau mochi kita nggak pakai pengawet. Itu Nah. dari awal Usyu produksi memang tanpa tambahan bahan pengawet. Wow, ya. luar Nah, biasa. tetap cantik kan walaupun Kesini Oh tuh, iya saya liatin. nih, Nah, iya. ini ada warna merah, ada yang wijen, ada yang ini Iya. Oreo ya, Oreo, topping terus juga Oreo, ada kacang. Nah, cantik banget ya. Ini benar-benar tahan banting Iya, sih kalau ini kalau ya. box ini Kalau ya. box ini emang Kalau tahan untuk banting. sekitar Banda Aceh dan sekitarnya bisa ini aja. Oke, tapi bisa request nggak? bisa, harganya Jadi- tetap sama. Oke, jadi nggak dibeda-bedain juga Iya. gitu ya. Emang kalau dari berbagai macam varian kayak gini, nah ini sebentar ya sebelum kita ngomongin varian. Nah, ini juga ada box yang seperti Lengkap ini. ya. Ini boxnya nih di sini ada isi berapa? Husyu Isi nih? 25. 25 dan biasanya ini box yang sering dijadiin gift, Ya, gitu biasa ya. gift untuk birthday atau kalau untuk hadiah kawan-kawan sidang juga. Oke. Nah, jadi ini tuh yang seperti ini sekarang apa ya bisa dibilang udah jadi tren baru gitu. Jadi Iya. kalau ulang tahun nggak harus cake yang iya. eh, Kue tart tart gitu gitu ya. ya, tapi juga mochi itu udah bisa jadi pilihan gitu. Dan Iya. varian yang paling best seller di Mochicha apa nih? Kalau varian itu coklat, tapi kan Coklat. kita ada yang best seller of the week itu coklat keju topping bubuk coklat. Ih, Oke, itu coklat dalamnya keju. coklat keju. Iya, Oke, benar. nah ini kan di sini nih udah ada nih yang tadi kita bahas ya. Ini tuh untuk apa ya bisa dibilang untuk gift, biasanya Iya. untuk ulang tahun nih seperti ini. Ini kan udah mewah banget juga ya Husyu Iya. kayak gini ya. Jadi benar-benar udah bisa jadi gift sih. gift. Special gift ya Special untuk gift benar. Jadi kalau ada yang ulang tahun paling ditambahin ini ya di atasnya ya kayak Iya, ada ucapan topper, selamat. Iya, happy topper selamat, birthday happy gitu atau birthday-nya. congratulations kalau untuk wisuda atau Tuh. Ini bisa banget jadi pilihan selain memang harganya ya di bawah terjangkau. Iya, di bawah 80.000 sih udah Oke. dapat semua. 80.000 ya ini. Iya, 75.000. 75.000. Wow. Insya Allah ya. Oke, kita coba deh ya. Yang mana nih yang Boleh. paling bisa dicobain? Kalau Siap-siap ya melebar ini semua ya. Yang kalau mana yang mana? Kak Tika sukanya rasa apa dulu Coklat nih? sih sukanya. Coklat ya, Oke. coklat kacang boleh ya. Boleh yang mana? Oke, ini Coklat yang kacang. gini. Oke, ini ya. Oke. Jadi biar Husyu pinter nih milihnya biar nggak terlalu belepotan. Iya benar, tapi kalau milih yang Ini- tepung luarnya. Karena pasti belepotan. Nah, ini kita cobain ya. Ini yang coklat Coklat kacang. Ini juga menjadi best seller ya. Best seller, di best seller. Mochicha. Mochicha. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim.
Lucu. Ini The best ya. enak banget bener. Ini percaya kalau ini bestseller, Iya. percaya karena memang enak banget. The best ya. Uci juga mau cobain Boleh. ya salah satu yang best seller lainnya Iya, nih. ini jarang-jarang ownernya langsung nyobain ya, buatan sendiri ya. Ini Oreo ya. Oke, Ini salah Oreo. satu yang best seller juga. Oreo topping Oreo. Ini Oke. the best juga sih menurut Uci ya. Bismillah. Oke. Jatuh cinta sendiri ya. Jadi definisi yang bikin jatuh cinta sendiri ya. Jadi memang beberapa varian yang ada di Mochicha yang kita cobain ini adalah varian bestseller ya, Hoshi ya. Tapi Dan- kalau yang di box, special box ini memang yang best seller semua. Jadi Oke. insya Allah tidak ada yang kecewa ya. Oke, jadi untuk hadiah, untuk gift, untuk wisuda, yang hadiah wisuda dan lain-lain, ini rekom deh ya, rekom yang box apa sih ini Special, premium, premium ya box. premium box. Enak banget kita habisin Iya, ya, satu kita- jangan mubazir ya, oke. Debak. Apa? Daebak. Debak. Enak banget, Luar enak banget, biasa luar ya. biasa, luar biasa ini. Alhamdulillah. Bisa-bisanya mochi di tangan seorang Husyu seenak itu ya. Alhamdulillah. Sesuai, kebetulan sesuai ya Memang sama lidah. Kayaknya hampir sesuai di semua lidah orang yang pernah nyobain mochi sih. Ya, alhamdulillah. Kalau nggak mungkin ya tuh gerainya bisa-bisanya penuh antri sampai ke jalan ya. Kalau kalian tuh pernah lihat gerainya mochicha yang ada di Nesu ya, Iya, Nesu Aceh ya. Di Nesu Aceh. Nah itu tuh antriannya bisa sampai ke jalan gitu ya. Jadi Alhamdulillah. jadi kekhawatiran Husyu sebenarnya bukan hanya teman-teman nggak dapat mochinya, tapi juga nggak dapat Oksigen. udara ya. Iya, oksigen. udara. Itu Gitu waktu ya. promo tuh luar biasa memang. Tapi nggak apa-apa, ada dokternya di situ. Langsung aja. Ada dokternya juga, jadi ada Jangan sampai lah. jangan ya. Oke, tapi Husyu cerita tentang tadi kan kita sempat bahas kalau setelah mochicha ini hadir, itu kan udah banyak juga mochi-mochi lain yang muncul gitu Iya, ya. benar. Mungkin dengan varian-varian yang hampir sama, hampir mirip gitu. Gimana sih Husyu melihat ini? Kalau untuk Usyu pribadi sih sebenarnya nggak masalah sama sekali mau dia jual, karena mochi kan bukan dari Usyu gitu Iya, kan. benar, Usyu benar. bukan pionirnya, mochi memang dari Jepang, dari di mana-mana pun banyak yang jual mochi gitu kan. Jadi kalau memang kan yang punya passion buat kue dan passion buat mochi kan bukan cuma Usyu. Benar. Nah, kalau kawan-kawan juga punya passion buat mochi ya silahkan dibuat dengan variasi sendiri, dengan ide sendiri. Pastinya pasti bisa lebih kreatif dari Usyu gitu ya. Jadi yang penting tetap konsisten, tetap bisa memuaskan pelanggan gitu. Tetap semangat lah Iya. kalau Untuk teman-teman yang jualannya yang baru mulai baru mungkin. mulai gitu. Apalagi kan bisa dibilang berarti mereka-mereka yang baru hadir setelah mochi ini, setelah mochicha ini berarti terinspirasi ya mungkin ya. Ya si dari Usyu senang juga mochicha gitu bisa ya. menginspirasi kawan-kawan di luar sana yang mau jualan mochi. Iya, memang ada sih Kak yang terinspirasi dari mochicha, tapi dia bukan di Banda Aceh. Oke. Di mana kemarin ya? Di kalau nggak salah di Jawa Tengah tah. Oke. Jadi dia follow mochi karena itu tadi ya ada beberapa artis yang review. Jadi mungkin ibu-ibu di sana ngelihat juga nge-scroll lucu mungkin bentuknya, jadi dia ngikutin, tapi dia bilang kayak gini Kak, kami juga jual di sini. Oh ya silakan. Oke. Kan memang beda resep, beda Iya. ini, mungkin dia jadi inspirasi untuk jualan. Alhamdulillah ya. Iya, terinspirasi yang tadinya mungkin nggak kepikiran mochi ini bisa dijual dengan berbagai varian. Iya, itu gitu inspirasi ya. salah satunya, karena kan yang identik mochi itu kacang-kacang terus. Iya gitu ya. benar gitu, karena memang itu rasa originalnya. Tapi sampai ke Jawa Tengah sana itu berarti di review sama ada artis yang review lagi nggak sih selain tadi Angel Karamoy ya, tadi ya, Angel terus Karamoy, Dr. Richard Lee. Terus juga ada beberapa seleb-seleb, Usyu lupa sih Kak. Karen Delano ya. Oke, Siapa? iya. Benar, itu juga benar, ada. Terus Sel Sokia. Oke, Ada beberapa seleb-seleb lainnya lah. Usyu
agak-agak lupa sih ya. Tapi Karena banyak gitu ya. lumayan ada sih Kak Banyak yang seleb yang apa sih? nge-review, bantu Artis-artis review, yang review. luar biasa support dari teman-teman seleb. Rata-rata seleb yang Usyu jumpa tuh nggak ada yang sombong gitu Kak. Oke. Memang the best sih kalau untuk seleb-seleb Aceh maupun di luar maupun artis-artis, walaupun kalau endorse tuh kita memang ada fee-nya, tapi mereka tidak sombong dalam meresponnya gitu ya. Jadi salah satu juga kan itu untuk menaikkan promosi kita, jadi Benar. membantu juga dalam promosi, sangat membantu gitu. Jadi Usyu juga berterima kasih banyak ya untuk kawan-kawan seleb di Aceh maupun di luar yang udah membantu review. Luar biasa, karena mungkin kehadiran mereka juga benar-benar bisa jadi apa ya, bisa dibilang bantuan juga nih untuk kita benar, gitu ya. bantuan dalam promosi, kadang-kadang review dengan jujur gitu kan, itu yang kita butuh. Iya benar, apalagi kalau makanan gitu ya. Biasanya kalau makanan ini kan kalau di review nggak bisa kayak nggak enak dibilang enak. Biasanya jarang Dari ya. muka langsung, dari wajah iya. bisa kelihatan ya. Jadi kalau sampai kayak tadi Tika nyobain nggak bisa berkata-kata, berarti udah jelas ya, tanpa harus dijelaskan lagi. Langsung kan, oke, Usyu gitu ya, langsung nggak bisa berkata-kata lagi. Usyu ini kayak ada lagi nggak gitu. Kebetulan cocok ya di Kebetulan lidah. cocok, balik lagi. Usyu nih PD-nya agak-agak ya, padahal produknya tuh Iya sih. udah bagus, enak, terus juga Amin, packagingnya amin, luar amin, biasa amin, gitu. Jadi amin. memang alhamdulillahnya sekarang Banda Aceh jadi ada satu produk yang menjadi ciri khas untuk dijadikan oleh-oleh Ya, gitu cuman ya. kekurangannya tadi itu Kak, nggak tahan lama. Jadi kalau pulangnya naik pesawat yang cuma 2-3 jam, oke, bisa. Tapi kalau yang perjalanan berhari-hari kayak butuh berhari naik bus atau mobil pribadi, itu kita langsung bilang nggak saranin gitu. Beli aja untuk perjalanan, untuk di perjalanan gitu aja, untuk makanan di perjalanan. Kalau untuk oleh-oleh kita sangat tidak saran kalau udah di atas 30 jam. Tapi kan plusnya adalah karena mochi ini enggak pakai pengawet. Iya benar, jadi kita tetap mempertahankan itu Kak. Jadi kayak manapun biar aman juga dikonsumsi ya, jangka panjang, jadi kita nggak pakai pengawet. Ini berarti terbukti bahwa produk mochicha ini juga dikonsumsi oleh ownernya sendiri. Sudah gitu pasti, ya. hampir setiap hari. Iya, hampir setiap hari. Jadi dia kayak nggak makan nasi lagi sih kayaknya ya. Nggak juga sih sis. Jadi memang, tapi ada nggak sih kayak kejadian lucu, misalnya nih, Usyu kan juga kerja di salah satu rumah sakit gitu ya. Terus kan ada pasien, pasti menghadapi pasien. Ada nggak sih tiba-tiba pasien yang, kakak yang bikin mochi ya gitu, ada sih nggak sih yang sadar gitu? Kalau di rumah sakit yang sadarnya tuh kayak ke teman-teman kerja gitu ya, ke beberapa orang. Kalau ke pasien kita kan pakai masker, jadi banyak yang nggak kelihatan sih. Tapi kan memang kayaknya Usyu jarang tampil ya, di depan, Usyu juga, di depan kamera. Terus ya di mochicha. medsos Usyu sendiri, Usyu kalau biasa kan owner siapa gitu ya, Usyu nggak buat sih dari awal. Mungkin banyak orang yang nggak tahu juga. Nah itu tadi ya, jadi mungkin banyak yang nggak tahu kalau Usyu ownernya lebih mempromosikan mochinya sih daripada gitu. Usyu. Tapi kan kadang ada orang yang nge-branding dirinya dengan produknya ya, juga ya gitu sih ya. benar. Cuman ya kalau Usyu mau branding, kayaknya Usyu kan bukan seleb nih, jadi kayak unfaedah sih. Jadi lebih baik kita mempromosikan, lebih menonjolkan produk yang Usyu buat. Tapi kalau aja. menurut Tika sih enggak ya. Kalau kayak gini bentukannya ya langsung. Aduh, ya Tapi ampun. Usyu melayani pelanggan sendiri nggak sih? Maksudnya langsung melayani terjun melayani pelanggan yang datang atau memang udah ada karena udah ada yang kerja jadi di balik layar aja? Tergantung situasi dan kondisi. Kalau misalnya kayak lagi rame, terus Usyu juga lagi nggak kerja, Usyu pasti turun di situ. Mungkin dari kawan-kawan beberapa pelanggan ada yang pernah ngeliat Usyu di kasir ya untuk melayani. Itu memang kita memang nggak boleh tinggalin Kak. Apapun usaha kita nggak boleh lepas tangan 100%, nggak bisa. Namanya usaha kita yang tahu pelanggan mau dilayanin gimana, di-treat gimana, mau dijelasinnya sedetail apa ya gitu. Apalagi kan ini berhubungan dengan varian-varian yang banyak yang banget gitu. Terus juga dalamnya yang ini atasnya coklat tapi dalamnya apa kan gitu ya. Walaupun udah ada kasir tersendiri ya, udah kita training juga untuk kasih tahu ini gini-gini, udah kita kasih tahu. Tapi kalau lagi rame
namanya manusia, mungkin ada yang keteteran terlalu sibuk, jadi Usyu juga ikut turun bantu gitu, jangan sampai keteteran kali gitu. Iya, oke. Ini menarik karena memang banyak yang nggak tahu kalau varian ini tuh kayak lebih dari berapa sih Usyu sebenarnya? Lebih dari 25. 25 varian. Jadi mungkin yang tahu kayak coklat, Oreo, kacang. Iya, itu yang Standar standar. ya. Padahal banyak sekali varian-varian lain. Wajib cobain nih. Dan wajib coba satu-satu. Tapi tadi kita sempat bahas juga kalau off kamera ya tadi ya, ada mochi dengan varian isiannya itu stroberi utuh ya? Iya, benar. Menarik Kalau banget. pelanggan setia Mochicha pasti tahu. Isian nama mochinya tuh mochi chocoberry. Oke, jadi itu bener-bener stroberi utuh. Strawberry utuh yang lumayan besar, terus dilapisi coklat. Oh, coklat Baru pakai lagi. adonan mochinya. Oke, Itu kayaknya debak enak juga banget ya. Kayaknya enak banget juga ya. Terus juga kalau tadi tuh Tika sempat dari tadi Husyu bilang ketika kalau yang dari tadi yang sering banget dimakan sama Husyu tuh adalah varian coklat keju Iya, ya. bener. Hampir setiap hari. Bocoran ya nih. Jadi ownernya tuh paling senang mochi isian coklat keju. Mana tahu nanti ada giveaway. Iya, Jadi kalau ada Nanti giveaway hadiahnya coklat ada keju coklat ya. keju. Jadi mungkin saya salah satu peserta yang ikut giveaway ya. Karena Siapa tahu, cepet. karena tahu banget nih ya. Tapi Husyu ke depan itu kepikiran nggak sih untuk nambah lagi varian yang udah 25 lebih ini? Oh pasti Kak, karena Oh, iya. kita terus berinovasi ya. Ada misalnya kan kayak pendatang baru kayak taro gitu ya. Dulu kan belum ada taro, apa sih taro gitu. Jadi kita mau coba masukin juga taro. Untuk sejauh ini Usyu belum dapetin ya isian yang cocok gimana di mix and match sama adonan mochinya mochi, sehingga iya. cocok ya. Tapi Di lidah. beberapa yang udah Usyu coba, Usyu udah coba-coba juga beberapa masih kurang cocok. Jadi Usyu nggak keluarin dulu gitu. Oke, gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya lama juga proses trial and errornya Iya, ya. bener. Jadi ya kalian yang menikmati mochi yang enak ini tuh coba Hasil. sesekali berpikir ya gitu kayak, aduh kayaknya Kak Husyu ini bikinnya susah banget Iya gitu sih ya. lumayan waktu gimana kita dapatin kombinasi yang cocok tadi Iya, Kak, yang kombinasi pas itu ya. itu yang susah. Kalau udah rasanya udah di tangan kalian itu udah hasil. Iya, udah hasil gitu. Jadi gimana cara rasanya tuh nggak terlalu enek Iya, di lidah benar. ya, terus juga nggak terlalu pahit, nggak Iya. terlalu banyak, pokoknya Nggak terlalu nggak terlalu manis gitu. manis gitu ya. Pokoknya udah segitu Pertimbangannya udah segitu banyaknya besarnya untuk bisa mendapatkan hasil yang ada di Iya, sini ya. benar. Ini tuh bisa dibilang hasil karya anak muda yang nggak muda lagi. muda dong ya, yang luar biasa gitu. Jadi untuk teman-teman di rumah juga mungkin yang ingin punya usaha seperti Husyu Iya. atau pengen memulai usaha dari nol, jangan pernah merasa nggak bisa. Harus gitu ya. semangat, harus Semangat yakin, dulu. percaya sama diri sendiri, percaya sama produk sendiri, terus buat plan atau goalsnya yang jelas. Kamu pasti bisa gitu ya, kita pasti bisa. Jadi apapun produknya, walaupun baru sebentar mulainya, masih seumur jagung atau udah mulai bertahun, 1-2 tahun, tetap harus dipertahankan. Dengan tadi kualitasnya tetap terjaga. Oke, dan untuk menjaga kualitas itu juga bukan hal yang gampang. Bukan, benar. Iya. Kita kayak ada yang bilang gini ya, kita untuk mendapatkan itu gampang, untuk mempertahankan itu yang paling Paling sulit susah. ya. Aduh, kayak hubungan ya, Shu ya. Aduh. Gimana nih kalau hubungan Husyu sendiri ya? Kok udah kemana-mana nih ya. Tapi kayaknya menarik nih ya, mana tahu nanti Husyu bikin acara gitu ya. Aduh. Acara-acara apa aja deh. Apapun Ulang ya. tahun, dan Syukuran ya, lain-lain. apapun ya. Syukuran apapun ya. Bisa nih hidangannya Insya Allah mochicha ya, insya Allah Mochicha hadir nanti Hadir ya. Tapi mochicha ini sebenarnya ada di mana aja sih kalau di Aceh gitu kan? Tadi mochicha ini ada resellernya ya? Ada Di reseller mana aja sih? kalau se-Aceh itu rata-rata memang setiap kotanya ada. Kayak Kabupaten di kota tuh kabupaten ada ya? kota ada kayak Banda Aceh Udah pasti pasti. kita Aha. gitu ya. Terus Sigli, lalu Semawe, Aceh Tamiang walaupun kemarin kena banjir tapi selamat sampai mochinya. Wow. Terus juga heran baru aja kemarin ya. Mochicanya sampai selamat di Aceh Tamiang tuh alhamdulillah. Terus di Langsa, Oke. terus kalau daerah baratnya
di Melabuh, Calang, Blangpidi, Abdia tuh. Oke. Terus Tapak Tuan. Tadi Takengon juga ada, Subuh Salam juga ada, sampai Kutacane juga ada. Wow, hampir seluruh kabupaten kota ada gitu. Dan itu mereka bawa langsung dari sini ya, Husyu? Iya, jadi kita pengiriman. Jadi mereka kayak resellernya tuh kayak sistem just tip sih, Kak. Oke, jadi tetap harga sama. Iya, harga mereka Harga ininya sama gitu ya. harga mochinya sama, cuman mereka ada Nambahin just naikin, tip. iya, just tip aja gitu. Oke, jadi ini kalau yang di luar Banda Aceh nggak perlu khawatir gitu ya, karena memang Ada reseller. resellernya itu nanti di media sosialnya Mochicha itu ada ya. Kayak ini reseller Sigli hubunginya ke sini Ada, ada ya. ada. Oke. Jadi kalau sering pantengin di snap story-nya Instagram Mochicha pasti ada. Pasti ada. Ada syarat khusus nggak sih untuk jadi reseller? Kalau untuk khusus enggak ya, karena ini kan sistem just tip. Jadi kalau mereka yang banyak belanja, nanti bonusnya juga lebih banyak gitu. Nah, jadi kalau bedanya tuh mereka dapat bonus. Kalau yang para just tippers ini. Berarti di satu kabupaten kota itu boleh 2 ya? Ada yang tergantung Kak, kayak yang udah lama sama kita itu nggak bisa, karena memang dia kayak udah dari awal Mochicha, kayak dari yang Lok Sumawe ya. Jadi itu memang dari awal Mochicha hadir dan bisa kirim ke luar kota, dia udah jadi just tipper setia kita ya. Jadi reseller kita dari dulu. Jadi cuma dia sendiri di kota iya, itu dia gitu sendiri. ya. Jadi orang-orang Lok Sumawe pun taunya sama dia aja. Ordernya jarang memang yang order ke kita langsung. Karena apa? Ongkosnya sekarang mahal banget. Ya, jadi mereka mending just tip aja dengan lebih terjangkau. Karena kan satu orang mungkin beli 1 box gitu ya. Jadi ya memang lebih untung di pelanggannya juga. Iya, benar-benar. Dan mereka juga kan nggak bisa nyetok yang banyak-banyak ya. Iya, karena nggak kan tahan itu tadi lama. nggak tahan lama karena tidak pakai pengawet. Betul. Gitu. Seru banget ngobrol bareng Husyu, cerita-cerita tentang seperti apa Mochicha ini pertama hadir ya, pertama kali dibentuk atau dibangun gitu ya. Suka dukanya. Tadi duka udah suka belum, sekarang terakhir nih sukanya apa nih selama 7 tahun menjalani Mochicha? Kalau sukanya udah pasti gimana ya, nggak nyangka bisa store-nya dulu memang di rumah. Kalau orang ambil itu kan Kak di ruang tamu. Ketok dulu, ingat banget tuh dulu ya. Ketok dulu mau ambil pesanan atas nama siapa gitu ya. Jadi keluar buka kasih mengganggu lah ya. Nggak nyangka sekarang udah sampai buka store, ada just tip dari UMKM, kawan-kawan UMKM lainnya kayak keripik-keripik. Jadi kita udah terima, terus di kulkas juga ada minuman, ada dessert lain-lainnya, banyak juga yang kita terima just tip. Jadi Husyu nggak nyangka bisa udah sejauh ini juga, alhamdulillah, bersyukur kali. Pokoknya itulah sukanya karena bisa bertahan 7 tahun dengan pelanggan masih setia gitu, masih mau dengan produk yang Husyu buat, itu seneng kali. Iya, dan ini bukan masalah materi lagi-lagi ya Husyu ya, bukan karena berapa yang Husyu dapat dari usaha namanya ini. Kalau gitu kita usaha untuk kawan-kawan juga, walaupun kecil, daripada nol tetap kita ada. Iya, daripada nol, jadi tetap harus semangat kita untuk berdagang berusaha, apapun dagangannya, apapun produknya, kayak saya bilang tadi, harus tetap bersyukur semanapun kita dapatnya, walaupun kecil, daripada nol, mending ada. Mending ada walaupun kecil kali, tapi daripada nol ya, yang penting kalau kita jualan pasti ada, insya Allah. Iya, bersyukur intinya ya. bersyukur. Oke, next Husyu akan ada produk baru kah atau produk lain selain mochi yang akan diluncurkan? Kalau rencana sih ada, cuman lagi trial and error-nya juga ya. Ditunggu aja, masih rahasia. Berarti ada tuh nanti produk baru dari Husyu yang insya Allah kalau cocok ya. Kalau cocok ya. Oke, pokoknya ditunggu aja produk-produk terbaru yang akan dihadirkan sama Husyu selaku owner dari Mochi Cantik ya, produk yang luar biasa ini. Oke, sekali lagi terima kasih Husyu sudah hadir di Dapur Medsos ya, sudah berbagi cerita yang luar biasa, pengalaman hidupnya juga gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman di rumah. Sekali lagi semoga bisa menginspirasi. Terima kasih juga untuk Dapur Medsos yang sudah sangat mendukung UMKM kayak kita ini ya, masih terbilang jangkauannya belum sangat besar, tapi dengan promosi, salah satu ajang promosi juga di Dapur Medsos, bisa semoga bisa menjadi
Mochicha bisa lebih dikenal lagi sama masyarakat. Oke, kalau gitu kita semua berharap mudah-mudahan memang ke depan UMKM di Aceh khususnya Iya, ya itu makin meningkat. Amin, amin. Oke, sekali lagi terima kasih Husyu dan sama-sama. akhirnya saya Tika Darmawan harus pamit. Kita ketemu lagi di Dapur Medsos di episode lainnya tentunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.